Udah nih? Udah Oke, dong. sekarang kita ketemu di Ngopi, ngobrol bareng Pican. Eh, 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 eh. Ada yang kasih tahu nih, sekarang udah 24 terakhir. Ditanya lagi, yang 4 siapa? Gak usah urusan pemilu gini yang biasa juga pada bermasalah semua. Benar. Mana ada yang benar sih? Ya Allah. Tapi ngerem apa enggak kalau Pe? Rem kan pengereman. Nggak, orang kan pada ada ngomongin ISIS tuh lagi nggak ada apa-apa, udah lama diem. Iya. Tiba-tiba kok ada yang disalahin ISIS. Tadi gue diiringi masuk dengan lagu judulnya Sebelum Ku Lelah. Bapak kamu tukang cat ya? Tapi lo kerja apaan? Dagang, Cing, dagang. Dagang apa? Dagang spare part, Cing. Saya yang bagian supaya sampai di konsumen. Wah, lo berarti lo hilirisasi lo. Oke gas. Yes, oke, gas. Robiat. Kurang dikit. Kurang dikit kayak Agak berganjol. Semakin serius omongan kita nih, Makin keriting. Iya. Tapi enak ngobrol serius sama Pican itu. Ya antara percaya sama nggak percaya aja gitu. Transisi, pasti transisi kan. Yang mana dia? Lo Ya sembuh- jalanin aja lo dulu harus gitu. sembuhin trauma lo, Cing, dengan terapi ikan. Terapi lintah disedot. Tapi ini nih, tema kali ini ngomongin ini, Cing. Apa? Lo pernah dengar sandwich generation? Pernah. Nah, sebenarnya kalau istilah-istilah itu kan sebenarnya udah ada zaman dulu, Cing. Iya. Kayak mental illness, Iya. sakit jiwa, Iya. sakit kejiwaan. Kejiwaan. Bukan sakit jiwa gila bukan ya. sakit jiwa gila Iya, ya, kejiwaan. kejiwaan lah, masalah di jiwa. Tapi kan ngomongnya sakit jiwa. Iya. Ya kan, terus ada apa? Anxiety, Iya, cemas, kegelisahan, cemas, iya gelas, ya. gelisah, nggak bisa tidur, gitu-gitulah. Iya. Nah, kalau sandwich generation, ini kan tema sandwich generation. Zaman dulu ada nggak, Cing, istilahnya itu? Istilahnya mah nggak ada. Istilahnya mah apa-apaan gue gitu. Kayak apa-apaan gue deh nih gitu. Mak gue, adek gue, ponakan gue gitu. Istilahnya tai ini. Iya, Tai bener. tai lah hidup ini gitu. Apa-apaan gue. Gak ada sandwich, gak ada. Nggak ada ya? Gak ada sandwich-sandwichan. Apaan tuh gitu. Nah, sekarang tuh lagi tren banget, Cing. Lu denger nggak tapi tentang sandwich generation? Iya. Ya, itu kayaknya sandwich generation ini sesuatu yang membuat orang yang merasa dirugikan dengan kondisinya. Ya, merasa dirugikan. Ini Merasa kan masalah point of view Point aja. of view ya. aja. Ada orang yang merasa senang Iya. dikasih begitu banyak tanggung jawab. Iya. Ada yang ngerasa juga karena banyak orang yang butuh sama gue, akhirnya rezeki gue dibanyakin, Dimudahin. dimudahin. Ada yang gue nih ngerasa gue sekarang dalam posisi Gitu. Sandwich generation. bukan sandwich generation, artinya gue ngebales apa yang pernah orang-orang kasih ke gue aja gitu. Yang pernah orang-orang itu lakukan ke gue sehingga gue berada di posisi ini nih. Lo ngebalas apa yang orang-orang pernah kasih ke lo gitu. Iya. Lo kasih salak, lo kasih apa? Lo bisa kasih salak. Gue kasih Salak duku. penuh. Tapi yang berduri. Enggak, maksud gue. Ya lo harus kasih yang lebih baik. Yang lebih baik. Yang lebih Lo baik. kasih salak, lo kasih apa? Ya, gue kasih duku sekilo. buah-buahan. Buah-buahan juga ya. Gue Oke, lagi ngebales sesuatu yang bisa gue lakukan, yang bikin orang lain senang. Kalau urusannya materi mungkin itu bisa kehitung ya yang gue dapetin. Tapi kalau urusannya non materi yang nggak bisa kehitung kan itu utang gue selama Iya, selama hidup sama orang-orang itu. Iya, gitu. kayak lo pernah kelelep gitu, ditolongin. Benar. Ya, Ya kelelep. dikasih napas buatan itu kan, wah itu harganya Ya. nggak ini tuh, Cing. Lu kalau ada yang kayak gitu, kalau lu selapain tuh orang, lu tiup juga Lo, mungkin iya. tiap hari. Lo Setiap kan dia mau tiup. minta balas budi, gue tiup lagi aja. Akhirnya dia mati. Keracunan napas gue. Keracunan apa sih? Iya. Tapi apa? Kalau ngomongin sandwich generation, berarti kan ada satu generasi ya, atau satu Iya. orang ya. Mungkin kayaknya lebih ke personal ya. Iya, ada personal. orang yang menanggung gitu kan, menanggung hidup atau bertanggung jawab
terhadap keluarganya sendiri, hidupnya dia sendiri, keluarga di atasnya, orang tuanya mungkin, atau orang-orang di bawahnya kayak adiknya, atau sepupunya. Iya. Kayak misalnya, tapi kalau menurut gue sandwich generation ini adalah seseorang individu yang sudah punya keluarga. Maksudnya kalau lo masih dalam satu keluarga, tiba-tiba harus nanggung adik lo karena ini mah, itu bukan sandwich generation deh. Oh, itu bukan. Kalau gue ya, kalau gue misalnya nih, ini ada orang di dalam satu keluarga, terus dia udah menikah. Harusnya dia udah bertanggung jawab sama keluarga barunya nih. Tapi masih direcokin oleh bapaknya, oleh adiknya, nah itu sandwich generation. Kalau masih dalam satu, Itu mah harusnya lu tanggung jawab. tanggung ya. jawab orang Tapi- sama-sama. Tapi ini Cing, tapi itu ada tuh Cing. Kan ada generation ya, gue Iya. bacain ya. Yang pertama tradisional sandwich generation. Inilah adalah generasi yang berusia 30 sampai 50 tahun dengan anak-anak yang belum kerja. Jadi dia bapak-bapak, Iya, punya anak. punya anak 30 50, anak-anaknya belum kerja. Iya, tapi Di samping itu generasi ini juga masih memiliki orang tua, tapi dia Nah, punya orang tua. iya. Ya kan? Lanjut usia dengan kebutuhan hidup meningkat. Ini merupakan jenis generasi sandwich paling umum di Indonesia. Iya. Tradisional sandwich generation. ya artinya satu individu udah punya Udah keluarga, iya. dia udah punya anak, nanggung anak, ternyata harus masih nanggung orang tua. Ya, anak-anaknya belum kerja lagi. Belum kerja. Ya. Ya. Terus dia harus nanggung orang tuanya. Nah, ada namanya klub sandwich generation. Anjing ada klubnya. Ada klubnya ini. Ini sama kayak klub lele tadi. Nih, klub sandwich generation ini Klub kuda. orang-orang yang diberi beban menafkahi 3 generasi sekaligus. Ada generasi di atas maupun di bawahnya. Contoh kasus ini misalnya ada orang tua dengan anak yang udah kawin. Nah, jadi kayak gua nih, udah punya anak yang udah kawin. Tapi belum kerja. Akhirnya dikasih. Dikasih. Ah. Dengan anak yang udah menikah dan punya anak tapi anaknya belum kerja tuh. Iya. Nah, itu gua hidupin. Dan keluarga seperti ini umumnya mengalami banyak masalah finansial. Waduh, mentalnya kurang baik. Jadi combo nih. Masalah uang, masalah ya, mental. mental juga. Oh iya benar, rata-rata tuh ini ya, udah keluarga. Udah berkeluarga. Iya, Kalau benar. misalnya lo masih dalam satu keluarga ya, misalnya itu satu keluarga ada bapak, ibu, terus anak yang Tapi udah kerja. Udah kerja. Terus harus Belum dia belum punya rumah. belum punya rumah, ya masih tinggal nebeng, sama ya. orang tua, terus ngebantu adik itu mah nggak usah ngeluh jadi sandwich generation kali lah. Emang iya kali lah, Bareng-bareng. emang bareng-bareng gitu. Iya. Kecuali lo udah punya keluarga, ya kayak gitu kan tuh contohnya semuanya udah punya keluarga. Iya. Umurnya bahkan 40-an. 30 sampai 50. 30 sampai 50 gitu. Jadi kalau misalnya lo masih umur 20-an terus udah kerja, terus orang tua juga nggak bakal minta kayaknya. Iya bener, Kayaknya nggak ya. minta aneh-aneh. Nggak minta aneh-aneh ya. Maksudnya dia dikasih Nggak minta juga. bir gitu kan orang tua kita kan. Kalau mau orang tuanya lo, Papa mau dibawa, assalamualaikum, 2 kerat. iya. Orang tua kan lu. Iya. Tapi ini kan masalah. Tapi ya ini sangat kasuistik ya. Ada juga sih emang orang tua yang Minta aneh-aneh. mintanya aneh-aneh. Minta digendong beruang. Iya, bisa aja masuk komunitas kuda yang di Amerika itu. Harus beli tiketnya 24 juta. Minta ini. Belum Papa, transitnya. Papa nggak mau tahu, Papa pengen punya kumis panjang. Jangan. Udah Papa pakai pengen punya Firdaus. kumis udah. Dia dipakein ini Firdaus setiap hari gini kagak nungguin di sini, ditungguin di sini. Apa di sini? Apa di sini? Lo kok berbulu ini gue nih. Goblok. Goblok. Tapi maksud gue Cing ya. Iya. Ini kan masalah point of view. Iya. Kayak gini, gue juga kalau boleh dibilang gue juga sandwich generation sebenarnya karena gue udah berkeluarga, tapi gue bukan ngebiayain yang ngebantu orang tua sama adik-adik gue yang Iya. sekolah gitu. Tapi bagi gue itu bukan beban sih Cing. Bagi gue itu bakti. Kalau gue Iya. nyebutnya itu bakti aja ke orang tua gue Iya, gitu iya. dari kalau dibilang kan, oh lu gajinya udah gede kali. Nah ya itu, lo bisa bilang itu bakti karena lo punya duit. Nah. Buat orang-orang yang nggak punya duit, ya akhirnya itu jadi beban. Nah tapi kan nggak harus angkanya Iya, besar Cing. Dulu ya gaji gua, yalah pas-pasan sampai gua dulu nih gua kerja sampai gua nggak bisa makan siang, nggak ada budget, gua masak Cing. Ya. Di rumah gua tuh
masak sendiri malam pulang kantor gue siapin makanan, masak pagi diangetin. Iya. Itu khusus buat saving lah ya. Jadi nggak ada pengeluaran tambahan itu harian cuman bensin tok. Makan bekal dari rumah. Tapi gue selalu menyisihkan uang gitu untuk keperluan Ade lo. nyokap, Ade. adik-adik gitu. Itu pasti gue lakuin. Nah, gue sih nganggap gini ya, bukan karena apa yang gue religius atau gimana ya. Oh, kalau kita saling ngasih rezeki bertambah, nggak. Gue cuma percaya bahwa gue udah dititipin rezeki gitu, Iya, Cing. Yang cukup gitu untuk mereka, ya kenapa enggak gitu. Jadi tinggal tergantung kita meresponnya aja ya. Kalau memang kita ada di posisi yang harus ngebiayain banyak orang, tinggal kita ngeresponnya aja. Kalau kita ngerasa ini beban ya akhirnya jadi beban. kesal terus ya. Tapi kalau kita nganggap ini sebagai prestasi, Iya. wah gila gue. Ada sih orang yang kayak gua gitu, iya. Kalau gue tuh selalu bahagia, Cing. Gue selalu bahagia bisa bikin nyokap gue nggak mikirin hidup gue gitu. Dia bisa tenang gitu, hidupnya nyokap gue nggak harus mikirin, aduh nyari duit mama gimana ya. Ya selama gue masih bisa ngasih, gue tuh bahagia gitu. Makanya waktu gue resign, teman-teman gue pada bilang goblok gitu. Lu sebenarnya resign apa sih penyebabnya? Banyak lah, ya masalah pekerjaan, masalah gue udah ngerasa Udah nyaman lagi atau iya, udah habis? nyaman, udah habis. Ya Iya. banyak lah, Cing, itu kompleks ya. Udah 25 tahun kerja, ditambah mungkin gue punya side job atau pekerjaan sampingan atau kegiatan lah ya, Iya. kegiatan yang nggak di luar rutinitas gue yang menyenangkan dan gue lihat bisa punya potensi income gitu. Iya, maksud gua kan lo dalam posisi menanggung banyak orang juga kan, gitu, dengan uang yang sudah terplanning dapatnya berapa, jadi lebih mudah justru Mudah banget. apa namanya Pos-posin, ngepost-ngepostin. iya. Lo dalam hidup yang sekarang yang nggak tahu mau dapat berapa, Iya. ngepost-ngepostin itu justru jadi berat, jadi beban kan? bingung ya. Iya. Tapi itu gue percaya gini aja, Cing, kan waktu ngantor pun sebenarnya dibilang nggak cukup amat gitu lah, bukannya nggak bersyukur ya, tapi untuk bayar ini bayar itu kayaknya butuh another income gitu. Nah makanya waktu itu gue selalu punya bisnis sampingan tuh, Cing, entah jualan kaos, entah jualan apa, kayak jualan sepatu. Dulu gue beli beli sepatu, jual lagi, terus bisnis kaos, jualan kaos, pabrik mau bikin kaos apa, bikin, terus jual apa aja lah, gue cari duit tambahan. Sebenarnya tujuannya itu untuk nambel kan, Cing, untuk kita akhirnya bisa punya tabungan atau saving atau sumber income kedua. Nah sama kayak sekarang nih, kalau saat gue nggak bekerja, gue full apa sih sebutannya ya, ini kali ya, freelancer kali ya, Full time freelancer. full time freelancer. Ya harus banyak posnya aja, Cing. Pos masuknya nih walaupun kecil misalnya, tapi banyak gitu, Cing. Iya. Itu aja yang dilakuin, karena salah satu sumber masalah di sandwich generation itu adalah yang menanggung banyak beban itu adalah masalah ekonomi biasanya. Iya. Itu yang paling kepukul tuh. Dua hal sih yang gue baca tuh. Satu masalah ekonomi, kedua itu masalah mental. Iya. Karena bebannya terlalu berat di dia. Nah, kalau masalah ekonomi adalah ngepos-posin, masalah mental adalah kuncinya atau jalan keluarnya adalah berbagi, Cing. Lo berbagi beban ke orang-orang yang menurut lo bisa diajak kerjasama. Contoh misalnya kayak gua nih ya, alhamdulillah kan gue punya adik 4. Gue 5 berkeluarga. Ya tadinya mungkin tulang punggungnya atau mayoritasnya tuh di gua gitu. Adik gue bayar kuliah, apalah, kebutuhan nyokap mendadak misalnya atau apa tuh di gua gitu. Tapi sekarang gue coba berbagi nih ke adik gue yang 2 yang udah bisa mandiri seharusnya. Gue ajak ngobrol mereka gitu. Gue minta tolong gitu. Walaupun gue sebenarnya tuh tipikal orang yang gini, Cing. Kalau gue bisa, gue nggak mau deh adik-adik gue susah Ikut gitu. susah gitu ya. Susah, udah biar gue aja gitu. Tapi kalau emang udah kepentok, mau ngomong apa gitu. Nah biasanya gue colong-colongan. Kalau emang nggak ada banget nih, susah nih kayaknya. Gue baru bilang tuh ke adik-adik gue, deh tolong ya gini. Terserah lah mereka, misalnya, ya bang gue nggak ada nih. Ya nggak apa-apa, tapi kalau ya bang gue ada nih, oke aman, alhamdulillah banget gitu, ketolong banget. Tapi kalau nggak, ya udah nggak apa-apa lah. Selama ini tuh juga niat gue kayak ngulahin adek gue. Kalau gue nggak berusaha nih, Cing, bukan misalnya mikirnya gue egois gitu ya, mikirnya kayak gini, anjir gue generasi, kenapa harus gue yang berusaha, kenapa gue harus yang
mati-matian kerja. Kenapa nggak yang lain? Atau enggak, akhirnya biarin aja lah, dia nggak usah kuliah kan bisa, Cing. Tapi enggak, kalau gue jadiin motivasi, pokoknya adik gue harus jadi sarjana. Adik gue harus punya gelar, gue harus punya foto adik gue pakai toga di rumah. Jadi itu bukan jadi goalsnya adik gue lagi, tapi jadi goalsnya gue gitu. Jadi itu udah jadi bagian hidupnya gue gitu. Gitu kalau gue. Iya, berarti memang ini cuma masalah ngerespon aja gimana Iya. ya. Ngeresponnya kalau kita ngerespon yang kayak lo ya jadinya jadi motivasi. Iya. Pada saat yang bersamaan juga kita ada juga orang yang ngerespon jadi apa-apa gue. Iya. Ngasih juga. Ngedumel ya? Ngasihnya sama nih sama lo nih. Ngasih juga cuman ngedumel terus. Ntar ke sini ngomongin ininya keluarganya sendiri banyak. Iya. Nah sebenarnya gini, ngedumel sih menurut gue wajar ya, Cing ya. Karena mungkin bentuk kekecewaan. Karena kan kita nggak tahu ya kondisinya, kayak misalnya itu tadi apa-apa gua. Makanya kan kalau gua tuh percaya banget sama yang namanya proses. Jadi orang sampai ke titik bisa ikhlas gitu kan, mungkin perjalanannya panjang ya. Kebenturnya mungkin harus beberapa kali kebentur gitu baru sampai akhirnya dia sadar, oh akhirnya gua bisa ikhlas nih gitu. Jadi nggak apa-apa ngedumel, asal jangan diomongin, Cing. Nah bagi gua tuh yang bermasalah itu saat kita tuh ngomongin karena orang. akhirnya jadi berat. Kedua, mengiritasi hubungan. Nah itu yang gue hindarin dari generasi sandwich itu. Akhirnya kalau lo cerita-cerita ke orang atau cerita ke istri lo jadi bermasalah hubungannya sama adik lo. Iya. Nah itu kan yang kita takutin kan dari ini sebenarnya. Berhenti di lo aja gitu. Misalnya kayak ini gue cerita di sini sebagai contoh biar gampang. Misalnya kayak alhamdulillah masa udah lewat. Kayak contohnya kemarin adik gue pengen wisuda gitu. Angkanya cukup lumayan, lo tau sendiri wisuda angkanya lumayan, Cing, gitu. Gue bukannya dengan kondisi gue nggak kerja, baru ngerintis lah untuk freelancer, gue harus pinter-pinter ngatur uang kan. Tiba-tiba dapat angka yang cukup lumayan buat gue, wah ini berat nih buat gue. Nah gue coba minta tolong tuh ke adik-adik gue misalnya, patungan yuk mau nggak gitu. Nah, ternyata nggak bisa misalnya karena ada satu lain hal mendadak juga segala macem. Akhirnya harus gue yang nanggung misalnya gitu. Nah yang gue lakuin pertama itu, mungkin bagi beberapa orang, mungkin adik-adik gue ngeliatnya gue marah gitu. Wah, marah nih, ngambek nih dia karena dia sendiri. Padahal mah enggak, Cing. Gue cuman shock aja, aduh gimana ya nih gue ngatasinnya gitu ya. Wah, harus cari jalan nih gitu. Nah, akhirnya gue memilih untuk beresin masalahnya sampai ada uangnya, transfer, beres, kita bisa happy-happy. Dan ini nggak nyampe ke istri gue gitu. Karena apa? Karena gue takut nanti istri gue mikirnya aneh-aneh, adik gue mikirnya aneh-aneh atau apa. Nah itu gue hindarin tuh. Nah kenapa gue cerita? Karena udah lewat masalahnya, udah selesai gitu. Gue akhirnya udah bisa cerita bahwa kondisinya begini. Iya. Gitu. Kadang emang efek dari apa yang kita ceritain ke orang terdekat, ke istri, ke orang tua itu kadang-kadang lupa kita perhitungkan. Betul. Kayak misalnya nih kita cerita ke istri tentang seseorang yang kita sebelin. Iya. Istri kita pasti akan ada di pihak kita. Betul. Kita juga nggak, udah gitu pada saat masalah selesai sama pihak itu kita lupa cerita. Iya, kita lupa cerita, lupa beresin lagi, nyapuin. Ini udah beres ini. Ya, dia tetap meninggalkan kesel sama orang itu. Yang kita ceritain. Sama seperti kayak cerita ke orang tua tentang pasangan kita. Benar, Cing. Gue setuju tuh yang masalah. Kalau lo sekali aja ceritain buruknya pasangan kita ke orang tua, udah nempel terus. Betul. Selesai udah. Selesai, lo bakal dibenci pasangan lo terus-terusan. Makanya kalau gue sih simple ya, Cing ya. Jadi makanya kan banyak yang nanya tuh, gimana sih kok besan sama besan bisa akur gitu kan. Lu istri sama mertua bisa akur, karena beneran akur, Cing. Mertua gue sama nyokap gue itu bisa boncengan motor berdua kemana-mana, tidur maunya sekamar kalau nginep, beneran seakrab itu gitu. Nah istri gue sama nyokap gue juga nggak pernah ada masalah sama sekali, nggak pernah berantem. Kan banyak yang nanya kenapa ya, kunci cuma satu, semua ada masalah sama istri jangan cerita ke nyokap. Kalau mau cerita pun secukupnya gitu loh, Cing. Jangan pakai emosi. Betul. Misalnya, "Mah, abang lagi kesel ya gini. Ya wajar ya, Mah ya, sebenarnya namanya gue rumah tangga." Nah, kita berusaha untuk netral juga gitu. Akhirnya ya, mungkin orang tua akhirnya bisa ngasih point of view, bukannya kita ngelarang lu curhat sama orang tua. Iya, betul. Enggak, tapi betul. Gimana kita bisa ngeposisiin ini masalahnya sebenarnya masalah simpel. Gue butuh sudut pandang lu aja kok. Aman, tenang aja. Iya. Ini baik-baik aja, gitu kan. Lebih baik kita tuh kalau ke orang tua ya, kalau menurut gue ya, ceritain tuh permasalahannya. Bukan ceritain respon dari si istri ke kita gitu. Ini permasalahan kan, kalau ada masalah kan berarti masalah antara anak si suami sama istri, dua-duanya punya
punya andil kesalahan Iya. pasti. Nah kalau kita ceritain permasalahannya, pasti orang tua juga bisa ngeliat dengan objektif kok. Benar. Kadang-kadang mungkin lo malah lo yang disalahin. Iya, itu poin bagus tuh. Ceritain masalahnya. Masalahnya Iya. bukan kejadian cekcoknya, bukan Aku di sampai di Todong keris gitu, nggak gitu kan. Iya, padahal nggak punya keris. Iya. Iya. Dia lebih pakai apa sih? Bumerang. Padahal pakai bumerang. Berlima aja ngomong kali. Todong keris gini. Todong keris kasih keris. Keris. Wah, aku ditodong pakai keris. Lagi gini lagi. Iya, jadi jangan diceritain proses berantemnya gimana, terus gue diteriakin atau diapain. Dikatain anjing, Iya, gitu kan. gitu-gitunya. Mendingan ceritain permasalahannya nih. Gue nggak bisa nyediain kebutuhannya dia pakainya pantas marah deh. Cuman kalau diceritain cara marahnya dia pasti gedek. Masih gedek ya. Ya misalkan cekcok kan wajar ya, Cing ya, Iya. di rumah tangga. Makanya gue nih ibaratnya kalau lagi kesal sama istri gue aja, gue sebisa mungkin nggak gue ceritain ke nyokap lagi berantem. Even ke anak-anak gue tuh nggak ada yang tahu gue berantem, Cing. Karena bagi gue kan masanya cuma sama kita berdua nih marah. Ya marahnya di tempat lain gitu. Ya kalau di depan anak-anak mah nggak boleh marah Iya, gitu. Udah harus biasa aja ngobrol, harus apa cerita. Jadi anak-anak jangan sampai ketetesan gitu lah kalau gua bilangnya dari masalah kita tuh jangan sampai netes. Nah, masalah sandwich generation ini kan terkait sama ekonomi. Ekonomi itu kan sensitif parah, Cing. Akhirnya kemana-mana. Bayangin aja nih ya. Lu punya uang sekian. Misalnya 10 juta lah taruhlah. Istri lu pengen dong punya 10 juta, 10 jutanya ke dia dong, Cing. Iya, Nah, kita harus bayar kuliah 10 juta, bayangin. Iya. Nah, kalau kita nggak pinter-pinter komunikasi, kita nggak pinter-pinter buka cara berpikirnya dia, marah, Cing, pasti, Cing. Iya. Kalau 10 juta buat bayar kuliah deh lu, tahu buat gua. Kan gitu, Cing. Tahu buat tabungan kita nggak punya tabungan, guys. Bisa jadi masalah kan. Nah, gimana cara sebenarnya itu tuh kunci masalah terbesar dari sandwich generation tuh itu tuh. Gimana mengkomunikasikan uang yang kita punya yang seadanya untuk kita distribusiin, bukan untuk kebutuhan rumah tangga kita. Iya. Bukan buat bikin safety net keluarga kita, tapi buat keperluan yang mungkin bagi kita penting, tapi buat istri kita kan enggak, ya. Karena kan gini, lah lu bayarin kuliah adek lu, lah lu nggak bayarin kuliah adek gua, kan bisa gitu, Cing. Betul. Kalau mau adil lu bayarin kuliah adek gua juga dong. Lu ngasih nyokap lu apa ngasih nyokap gua? Kan gitu, bisa begitu kan. Nah, itu gimana kita bisa mengkomunikasiin itu, mengorkestra itu sehingga jadi baik gitu. Makanya begitu terjadi orang mengeluh karena dia sandwich generation, itu terutama mungkin dia mengeluhkan ada ekses-ekses lain dari cuman ketidakmampuan secara ekonomi doang, tapi ketidakmampuan dia komunikasi betul. sama orang yang terdekat. Iya, mengontrol emosinya. Gitu ya. Jadi bukan sekedar kayaknya capek ngeluarin duit, bukan juga ya. Capek Kompleks. ngejelasin ke orangnya. Capek ngejelasin ke orang-orang terdekat kayak gitu. Mungkin secara sandwich generation secara uang akhirnya ngumpet-ngumpet misalnya ngasihnya. Itu kan masalah juga, Cing. Sebenarnya dia punya kan? Iya. Tapi dia ngumpet-ngumpet. Akhirnya bikin kena mental kan. Secara stres ekonomi dia mampu, tapi komunikasiin ke orang terdekat nggak bisa. Nggak bisa. Karena istrinya nggak nerima. Iya, bener bisa jadi juga. pasangan kita nggak bisa terima. Nah, Iya. itu tuh ya, Cing. Itu yang pengalaman gue. Gue nggak nganggep diri gue sandwich generation atau gimana, tapi memang kondisinya seperti itu gitu. Kondisinya adalah gue membantu keuangan nyokap, membayar kuliah adik-adik gue. Nah, gimana cara mengorkestrasiin itu sehingga istri gue tuh bisa sama-sama setuju gitu, approve gitu, nggak ada isu lah. Iya. Emang kesulitannya itu ya, kalau misalnya ada yang udah punya duit, bisa sih secara fisik ngasih duitnya, tapi kalau ketahuan bini akan jadi cembetut, masalah. iya. Ketahuan mertua jadi masalah. Ada juga orang yang pengen ngasih duit nggak ada. Itu bisa jadi masalah juga sandwich generation. Banget, itu yang duitnya nggak pas-pasan. Mesti bayar sana sini pusing gitu. Iya. Nah, kalau gue sih mikirnya gini, yang pertama tuh untungnya alhamdulillah gue dapat pasangan yang nggak rewel lah masalah itu. Dia sangat mengerti gini. Ya lu kan digedein sama nyokap dari kecil. Gue terima lu udah gede gitu. Gue terima lu tuh udah bisa Ya udah jadi lah. Iya. Ya kan nggak fair lah buat gue untuk nguasain keuangan gitu. Nah, itu untungnya istri gue begitu, Cing, cara berpikirnya. Jadi gue tuh sama sekali nggak ada kesulitan, Cing, untuk bahkan nih yang transfer uang ke nyokap gue itu istri gue. Yang bayar kuliah adik gue, yang transfer itu istri gue. Yang ngepost ini transfer sana transfer sini itu istri gue. Jadi
ngerti dia bahwa oh emang tugas tuh tanggung jawab. Iya. Gitu. Itu bukan jangan jadi makanya kan sempat isu tuh Cing, pilih ibu atau pilih istri. Yang kayak gitu-gitu kan. Yang pernah diobrolin. Nah, istri gue tuh bukan tipe gitu. Dia bilang, ya mau gak mau lo harus berbakti sama orang tua. Wajib. Dia ngingetin tiap bulan gitu, tiap hari gitu. Bahwa lo harus berbakti sama mama. Mama udah transfer belum? Jangan sampai nih kamu resign, kamu jadi full time freelancer. Terganggu lo pengeluaran untuk mama. Itu karena, itu istri gue yang ngingetin sih. Iya. Nah itu makanya karena fondasi di pernikahan gue karena gue temen sih ya, yang ngobrol lah sama istri, apa juga ceritain, gitu. Jadi aman walaupun lo sebagai orang yang ada di position which generation, Iya. tapi secara mental lo aman. Secara mental sih aman banget ya. Kan masalah uang kan, misalnya Bisa dicari lah. waktu lo kerjanya tetap ngasih Aman. duit 1 juta misalnya, tapi kan bisa bilang ke nyokap ke adik lagi nggak tetap nih, kurangin ngasihnya. Iya. Yang penting tetap ada. Iya. Cuman permasalahan itu kan. Jumlahnya berapa? Jumlahnya berapa itu kan bisa dikomunikasi. Iya, itu mah bisa diobrolin lah ya. Bisa diobrolin. Tapi kan kalau gue tuh gini, oh nyokap butuh keperluan segini, harus disediain segini gitu. Iya, Karena iya. gue tahu yang dia perluin berapa, nah paling nggak kebutuhannya harus dipenuhin lah gitu. Kalau gue ya, jadi sekarang secara mental aman, yang deg-degan ya secara finansial. Sebenarnya kalau sekarang. Iya, Tapi iya. gue percaya Cing ya, rezeki akan datang ke orang yang berusaha. Udah itu, kalau Iya, gue tuh betul. selalu percaya itu. Betul. Selama lu kuncinya berusaha, kata kuncinya berusaha, ikhtiar, insya Allah ada gitu. Iya. Tapi jumlahnya mungkin nggak sebesar yang itu, benar. Makanya usahanya yang banyak gitu loh Cing. Iya. Usahanya yang banyak aja gitu. Iya. Kita nggak tahu mana yang gede gitu. Jadi udah kerjain apa aja gitu. Iya. Jual kaos, jual es kobok. Makanya gue sekarang apa nih gue. Skobok siang-siang malah laku lagi. Terima kasih orang Kristen ya. Malah laku ya. Iya. Makanya gue senang tuh yang orang non-is Oh, dibeli takjil. beli takjil. Wah, kalau bisa Se- borong takjilnya Iya. Pres es kobok ya. Iya. Gitu. Yang di Bekasi, orang Kristen di Bekasi, welcome. Sekarang udah malah ada yang pakai baju koko, beli baju koko. Iya, Cing. Mereka ngumpul pakai dandanan. Dan iya. Tapi menurut gua gini ya, ini sebenarnya wajah Indonesia, Cing. Iya. Bagi gua ya, ini Iya. wajah Indonesia gitu. Karena ya orang Indonesia emang begitu ceng-cengan agama. Cing, waktu kecil kita baca jokes haji sama Iya, pastor sering seberapa banget. banyak, Cing. Iya. Nggak ada masalah tuh dulu. Iya. Ya tiba-tiba bermasalah, sensitif tuh agama ini. Nah, yang gua harapkan ya seperti ini, kita bisa ceng-cengan lagi gitu. Kayak sekarang kan, lo ambil deh tuh gorengan gua, nanti Paskah telur gua ambil. Iya. Mampus lo Paskahan pakai Kinder Kinder Joy. Joy, Gitu. iya. Nah, kan kayak gitu kan lucu Cing ya. Jadinya kita juga nyantai gitu. Iya, cuman kalau kita pakai atribut-atribut agama lain aja, kita masih Segan. segan. Nggak boleh kalau kita. Nggak boleh pakai- gitu. Pakai topi santa. Kalau mereka pakai baju koko, nyantai-nyantai aja. Ada juga mungkin ya garis kerasnya yang akan marah juga ya. Iya, nggak tahu karena baju koko menurut gua bukan bajunya orang Islam ya, Cing. Iya Itu kan sih. kemeja Shanghai kan sebenarnya kan. Iya, makanya disebutnya koko. Iya, itu kan kemeja Shanghai aja. Jadi kalau lu bilang itu baju koko, ya, buset orang Cina pakai baju koko semua itu Iya. yang di Shanghai. Namanya aja koko. Iya, namanya kan koko kan. Iya. Terus kayak gamis ya itu kan bajunya Timur Tengah. Timur Tengah. Gitu. Jadi emang menurut gua ya karena udah kebiasaan di sini dianggapnya sebagai atributnya umat muslim, Muslim, ya. jadi kayak dihak milikin gitu. Iya, Padahal iya. mah enggak gitu. Boleh Ya pakai. boleh aja. Mereka kan juga kan itu kan dalam rangka seru-seruan ya. Kalau menurut gua ya kayak seru-seruan di bulan Ramadan Iya, gitu. Ya mungkin mau ngebalikin wajahnya Indonesia tentang toleransi. Toleransi, yang dulu, kerukunan, gitu. ya. Yang kayak dulu. Bercanda-bercanda antara agama. Bercanda-cengan. Cek-cek Zaman aja dulu ya. kan enak banget tuh Cing. Kakek gua sering bercanda ya jok-jok kodian. Iya. Zaman dulu waktu Orde Baru kan yang nggak boleh dibecandain Golkar, Iya. ABRI, udah gitu Iya, aja. iya. Yang lain masih aman-aman Yang tuh. lain boleh ya. Iya. Bahaya kalau Golkar sama ABRI ya. Oke lah kalau begitu. Kita ketemu lagi di besok dengan judul yang kekinian semua ya, Sandwich Generation. Iya, Terus mental illness, mental wellness, trust issue. Trust issue. Besok kita rencananya ini ayam kuluyuk temanya. Ayam ini rica-rica. Rica Rahim lagi. Carain. Pacarnya Roma.
Oke lah kalau begitu sampai ketemu lagi di ngobrol bareng Pican.